saya Sophia Nurizkia dengan NIM 12020600098 dari kelas 2C Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan analisis dan sintesis jurnal media pembelajaran biologi dengan tema media pembelajaran biologi berbasis augmented reality. Tapi sebelumnya, apa sih media pembelajaran itu? Media pembelajaran adalah alat bantu, yaitu segala sesuatu yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, keterampilan, dan kemampuan peserta didik sehingga terjadi proses belajar mengajar. Jurnal yang pertama berjudul Implementasi Augmented Reality pada Aplikasi Sistem Pernapasan Manusia Berbasis Mobile oleh Nur Budi Nugraha dan Sony Fajar Mahmud pada tahun 2020. Aplikasi augmented reality menggunakan 5 marker. Marker dapat menampilkan objek 3 dimensi dan teks informasi. Marker yang digunakan pada aplikasi ini dapat menampilkan objek-objek sistem pernapasan beserta dengan mekanismenya, yang dapat memberikan pengalaman baru secara nyata dan dapat mempermudah memahami materi. Selanjutnya, jurnal yang kedua yang berjudul Penerapan Augmented Reality sebagai Media Pembelajaran Organ Dalam Tubuh Manusia berbasis Android oleh Mauludin Yusuf Suyudi, Fitriyanti, dan Jaka Sutresna. Aplikasi Augmented Reality merupakan aplikasi yang memvisualisasikan objek 3 dimensi yang memiliki kemudahan dalam penggunaannya, dapat memberikan daya tarik untuk belajar dan meningkatkan minat untuk mempelajari materi serta memberikan kemudahan dalam memahami materi. Selanjutnya, jurnal yang ketiga berjudul EduGame Augmented Reality as Learning of Human Blood Circulation System oleh Endah Sudarmila dan Aisyah Khofifah pada tahun 2020. EduGame merupakan aplikasi augmented reality yang mudah dipahami yang menampilkan objek 3 dimensi yang dapat mempermudah dalam memahami materi dengan berbagai fitur, seperti fitur pembelajaran, fitur AR, fitur kuis yang dapat dilihat skornya untuk mengetahui bagaimana kemampuan kita. Pembahasan selanjutnya adalah pengelompokan hasil kajian. Yang pertama, hubungan antara media pembelajaran dengan materi biologi oleh Nur Budi Nugraha tahun 2020, Mauludin Yusuf Suyudi tahun 2021, Endah Sudarmila tahun 2020 pada jurnal 1, 2, dan 3. Yang kedua adalah berhubungan dengan aplikasi media pembelajaran oleh Sony Fajar Mahmud pada tahun 2020, Fitriyanti tahun 2021, Aisyah Nur Khofifah tahun 2020 pada jurnal 1, 2, dan 3. Yang ketiga adalah berhubungan dengan pemanfaatan teknologi oleh Nur Budi Nugraha tahun 2020, Jaka Sutresna tahun 2021, Endah Sudarmila tahun 2020 pada jurnal 1, 2, dan 3. Yang keempat adalah berhubungan dengan yang lainnya oleh Mauludin Yusuf Suyudi tahun 2021, Endah Sudarmila tahun 2020 pada jurnal 2 dan jurnal 3. Selanjutnya adalah sintesis jurnal. Berdasarkan ketiga jurnal yang membahas tentang pengembangan aplikasi augmented reality menunjukkan bahwa aplikasi augmented reality ini dengan memvisualisasikan objek secara 3 dimensi dapat mempermudah memahami materi. Aplikasi yang dibuat berdasarkan gambar dari masing-masing objek beserta mekanismenya yang dapat memberikan pengalaman baru secara nyata dan mempermudah memahami materi. Menurut Nur Budi Nugraha tahun 2020. Kemudian, aplikasi augmented reality dapat memberikan daya tarik untuk belajar dan meningkatkan minat untuk mempelajari materi. Menurut Mauludin Yusuf Suyudi tahun 2021. Selain itu juga, aplikasi augmented reality mudah dipahami yang menampilkan objek 3 dimensi yang dapat mempermudah dalam memahami materi dengan berbagai fitur, seperti fitur kuis yang dapat mengetahui bagaimana kemampuan kita menurut Endah Sudarmila tahun 2020. Selanjutnya adalah celah penelitian. Berdasarkan 3 jurnal yang telah ditelaah, penggunaan aplikasi augmented reality dapat mempermudah dalam memahami materi dengan memvisualisasikan objek secara 3 dimensi. Celah penelitian berdasarkan ketiga jurnal augmented reality ini untuk mengukur konsep dari sebuah materi. Nah, apakah aplikasi tersebut juga memiliki dampak negatif, dan dalam penggunaan aplikasi augmented reality dapat berpengaruh terhadap hasil belajar apabila diterapkan di sekolah formal.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.